Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihin, khususan ila jami'il masayikhi ila muntahum wa ila ambaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairahum ij'alhum min ahli syuhudika wa min ahli ta'atika ya Allah wa min ahli dzikrika wa ahli ma'rifatika ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah baik yang ada di majelis maupun yang di luar sana, untuk malam hari ini adalah malam penutup yang ditutup dengan baiat. Apa pengertian baiat secara hakikat? Sebelum ini nanti kami laksanakan baiat secara massal. Secara ringkas, baiat adalah menyambungkan habl, tali ruh panjenengan semuanya terhadap Allah yang tadinya itu keputus oleh hawa nafsu pada diri kita masing-masing. Nafsu atau iblis memutus perjanjian hati terhadap Allah yang kami sebut sebagai habl dengan bentuk mendatangkanlah yang namanya nafsu dengan kesenangan dunia. Akhirnya hati ini lalai baiat terhadap Allah, janjinya hati lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala pada saat dan waktu sebelum jasad itu dijadikan Allah. Akhirnya hati Anda, hati manusia yang dicintai, yang dipuja, yang didamba-dambakan, yang disembah hanyalah kesenangan dunia. Hal ini terjadi ketika saat hati ini mengenal atau menginjak dewasa alias baligh, baik yang laki maupun yang perempuan. Sengaja nafsu menjadikan kesenangan dunia masuk di dalam jagatnya hati untuk mempengaruhi ruh, supaya ruh itu lalai dari janjinya pada Allah. Ketika hal itu terjadi, maka
talinya ruh pada Allah niki keputus alias terputus. Ketika talinya ruh manusia itu terputus pada Allah, apa yang terjadi? Tanda-tandanya hati ini tidak akan bisa mencintai Allah dengan benar, alias hati itu mencintai terhadap selain Allah yang disebut kesenangan dunia atau syahwatud dunia. Lah syahwatud dunia itu ada 3: bojo, anak, dunya brono. Itulah kesenangan dunia yang dijadikan nafsu sebagai umpan terhadap ruh supaya ruh itu terjerumus dalam jurang kesesatan. Oleh sebab itu Allah sampun mengutus utusannya untuk memberikan satu wejangan, yang wejangan itu pertama untuk menyadarkan ruh supaya meninggalkan apa yang dijadikan nafsu sebagai umpan, yaitu syahwatud dunia. Selanjutnya yang kedua, supaya ruh itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita mengalami satu kematian di dunia ini. Bapak Ibu, jadi baiat secara hakikat adalah menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang terputus disebabkan oleh nafsu pada diri kita masing-masing. Hal itu sampun tertuang, Allah sampun menjelaskan di dalam surah Al-Fatah ayat 10 dan ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya berjanjinya kau terhadap Muhammad, innama yubayyi'unallah, sak temene janjimu itu tidak terhadap Muhammad tapi terhadap Allah. Artinya yang membaiat Anda itu bukan makhluk, yang membaiat Anda itu Allah. Makanya saya katakan baiat di majelis langsung seperti ini dengan baiat yang ada di luar sana lewat streaming sama, karena yang membaiat itu Allah. Allah tidak hanya di sini, Allah juga ada di sana. Paham nggih? Tapi ini tidak bisa diterima oleh golongan-golongan thariqah. Mohon maaf, golongan thariqah baiat itu wajib menemui mursyid dan ketemu, nggak bisa dengan telepon, apalagi lewat YouTube, nggak bisa. Iku undang-undang di dalam thariqah. Karena di dalam thariqah masih mengajarkan yang membaiat adalah mursyidnya masing-masing atau makhluk. Padahal dalam surah Al-Fatah ayat 10 Allah mengatakan innal ladzina sak temene wong akeh yubayyi'unaka koyoke baiat nang awakmu Muhammad, koyoke. Innama sesungguhnya yubayyi'una baiatnya mereka iku sing baiat adalah Allah. Paham nggih? Kalau Allah sudah membaiat, jadi nanti tolong ketika Anda asyhadu ke illallah, tolong su'arul basirah atau imanmu itu jangan iman ke saya,
Imanmu itu harus imani pada hidup yang membeat kamu. Paham nggih? Kalau hatimu sudah seperti itu, syahadat yang kedua Muhammad itu adalah makhluk. Bukan secara syariat konteks saya, tapi cara hakikat Muhammad itu adalah makhluk, ya wujud dirimu. Beatnya kamu itu yang menyuruh Allah. Allah menyuruh beat terhadapmu. Wujud Muhammad makhluk Anda. Bisanya Anda berbeat, dasar yang pertama adalah karena diperintah Allah. Wujudnya Allah memerintahkan karep ning jero atimu untuk beat. Kalau ini sudah Anda lakukan, maka yadullahi fawqa aidihim, tangane Allah di atas tanganmu. Artinya apa? Segala hal apapun yang berkenaan dengan af'al, segala hal apapun yang berkenaan dengan kudrat, sifat-sifat yang saya jelaskan kemarin, Anda tidak boleh beriman atau meyakini selain Allah. Nggak boleh. Hidup itu yang kumaksud. Artinya ruh itu hanya beriman pada Allah. Tidak ada Quran wa yu'min bi ghairillah, nggak ada. Yang ada wa yu'min billah. Imanmu iku mung dateng Gusti Allah. Wis. Kalau sudah Allah meletakkan tangannya di atas tanganmu, artinya hatimu itu sudah mengatakan semua adalah Allah. Faman nakatha fa innama yangkusu ala nafsih. Tatkala nanti kamu melanggar janji, melanggar imanmu, itu sebenarnya kau dikatakan juga melanggar pada Allah. Katanya Allah sing kok imani, kata Allah, jarine aku sing kok ngimani. Katanya hanya aku yang kau cintai, katanya hanya aku yang kau imani. Lah kok di dalam, lah kok bahasa Indonesianya apa? Hah? Mengapa di dalam hatimu kok masih ada iman selain aku? Artinya gini, Pak. Kalau selain Allah, malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya, iku iman putus ada di akal saja. Paham nggih? Hatimu harus hanya iman pada hidup yang ada pada nama Allah atau malaikat warusulihi dan seterusnya, dan seluruh alam ini. Kalau Anda terus hati Anda berkumandang seperti itu, berarti Anda telah memegang talinya Allah. Memegang sama saja memegang janjinya ruh pada Allah. Wa man aufa bima ahada 'ala Allah fayutihi ajron 'azima. Kalau kau tidak melanggar atas kaidah akhlak ilahiyah, maka Anda di situ ditunggu oleh sesuatu yang sesuatu itu tidak ada bandingannya. Itulah makom musyahadah. Itulah
alam makrifat pada Allah. Yes. Ada pertanyaan, lah kadang saya itu hatiku keseret nafsu padahal saya sudah tahu semuanya Allah. Keseret nafsu, dipaksa untuk mengatakan ketika saat meminum kopi kok rasane hatiku iman yang membikin pahit itu bagaimana? Padahal Allah, aku sudah tahu semuanya Allah, tapi ketika praktek di situ kok yuk hatiku ngimani pahitnya itu sumber datangnya dari kopi. Kalau kopi itu kalimat kopi, iman akal, nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah ruh ketika masuk terhadap kopi itu makhluk. Kula nggih saati kula akal nggih yo ati yo iman pahitnya itu kopi. Bagaimana ini? Bapak Ibu, sebelum kita sampai pada makom musyahadatul baqo atau makom maksum, kita akan melewati namanya makom musyahadatul fana dan kamil. Itulah makom mahfud, makom di mana Anda juga harus melalui jatuh bangun. Bagaimana hukumnya di mata Allah? Wala bagin wala atin innallaha ghafurur rahim. Kalau toh itu enggak ada keniatanmu untuk murtad, Allah mengampuni. Saya sangat optimis dan yakin Anda yang sudah memegang ajaran dinul haq ini dan mengamalkan, enggak mungkin ingin melalaikan Allah. Lak ngoten Bu nggih? Pak, lak ngoten nggih? Aku yakin. Mengapa saya yakin kalau jenengan seperti itu? Iki hukum proses dari Allah memang seperti itu terhadap siapapun. Sebelum kita diletakkan Allah di makom maksum atau musyahadatul baqo, pasti kita dalam satu hari satu malam hati ini ada keplesetnya. Tapi jangan khawatir, Allah tetap masih mengampunimu manakala kau tidak ada niat untuk murtad dari perjanjian tersebut. Bapak Ibu, laksana Anda waktu Ramadan siang hari ini lupa kalau berpuasa, kemudian Anda habis makanan 1 piring bahkan 5 piring habis, itu ya enggak apa-apa, artinya tidak membatalkan puasa. Yang menjadikan batalnya puasa ketika tinggal 1 puluk ade iki iwake brutu eman-eman dimakan, ini yang menjadikan batalnya puasa. Wis, seperti itulah hukum hakikat dari Allah terhadap umatnya seperti itu. Itu tadi surat Al-Fatah ayat 10. Kemudian Allah juga membahas tentang masalah baiat ini di dalam surat Al-Fatah. Adanya baiat di dalam surat Al-Fatah. Al-Fatah itu buka nang atimu, ya. Buka ning atimu supaya sadar bahwasanya ruh sejak dulu itu terhadap Allah selalu ingkar. Ayat 18, laqad radiya, yakti teman-teman ridho sapa Allahu Gusti Allah. Ridho nang sapa? Anil mukminina, maring piro-piro wong sing iman.
Iman sing ya apa, Pak? Iman yang meyakini, mengimani, hati sadar bahwasanya semua itu Allah. Semua yang berperan itu Allah. Inilah yang disebut mukmin. Ini ai hakul mukmin, ai hakul mukminin, atau bukan nurul iman maneh, hakul iman. Ya ini. Id yubayi'unaka, Allah ridha menyang wong mukmin yang bagaimana? Pertama, wong mukmin yang hatinya iman bahwasanya semua itu Allah yang menguasai, yang nyapo-nyapo itu hanya hidup itu. Id yubayi'unaka, tatkalane ngadakake beat menyang awakmu Muhammad. Id yubayi'u, kang podo agawe beat sapa sira kabeh ka ing sira Muhammad, mengadakan beat tahtas syajarah, di bawah wit. Iki apa maksudnya di bawah wit iki? Yang wit itu fa'alima, mongko ngerteni sapa urip, ngerteni fi kulubihim, ing dalem piro-piro atine mukmin wau. Wis sajarah iki apa? Di bawah pohon. Fa'anzala, kalau sudah melaksanakan beat, fa'anzala mongko Allah nurunake, Allah bakal ngedukno aweh as-sakinata ing keantengane alaihim ing atase piro-piro atine mukmin. Wis keantengan hati, ketenangan jiwa, ketenangan ruh hanya bertemu Allah. Saya ulangi lagi, kedamaian hati, ketentraman ruh itu hanya bercinta pada Allah, hanya bertemu pada Allah. Wa athabahum, Allah bakal bales menehi menyang wong mukmin kuwi mau fathang qoriban, satu lawang pintu musyahadah yang dibuka sangat dekat, sangat dekat. Fathang qoriban, kebukae pintu musyahadah sangat dekat. Dadi Sidratul Muntaha duduk sing kok bayangno ndukure sat langit paito numpak buruk. Waduh, ndak. Yang namanya Gunung Turisina itu yang kemarin kami bahas, bukan sampai menek gunung nonggone gunung endi? Gunung Kidul iki lho apa? Wis ya kok pokoke njemunuk gawedhe. Gak mlaku rono, bukan. Ternyata Gunung Turisina ada di hatimu. Ternyata Sidratul Muntaha Mustawa itu ada di hatimu, sangatlah dekat. Bapak Ibu, kalau boleh saya luaskan, Gunung Turisina mang adalah ahwal, keadaan apapun, aktivitas apapun, baik di muka syafah atau di muhadharah, di dalamnya itu ada alam musyahadah. Disitulah Gunung Turisina itu, disitulah yang namanya Sidratul Muntaha itu, disitulah titik awal fathang qoriban, kebukae lawang musyahadah di situ. Jadi Allah akan membuka lawang musyahadah, wa athabahum fathang qoriban. Tatkala Anda sudah melakukan uzlah, secara otomatis sebelum uzlah Anda
harus melakukan baiat terlebih dahulu. Berarti sungguh sampeyan delok surat Fatah ayat 14. Nek kalau ada kalimat kemasukan lakot iku enggak main-main. Ya. Lakot radhiyallahu. Sebelum radhiya itu ada lakot. Bahasa nahwu niki, Pak. Iku gak main-main. Cara orang itu berkata ketika mengatakan iku li faedah taukid. Saking beneri kalau bahasa syariat kosam, sumpah wallahi. Jadi gak ono salai. Yakti teman-teman radhiya ngridani sapa Allahu Gusti Allah anil mukminin saking wong-wong sing padha atine rohni itu duduk di hakul iman untuk mengadakan id yubayiunaka tatkalane ketika mengadakan baiat pada siro Muhammad, baiat tahtas sajarah, baiat di bawah pohon. Pun nyantol maksudnya pohon? Pun dereng Bu? Duduk pohon-pohon niku lho, duduk lho ya. Nek sampai niki nek bahasa syariat di bawah apa iki? Seng ini ya. Di bawah pohon. Napa di situ kok gak di bawah bangunan? Kok di bawah pohon? Bun. Pohon itu ada akar. Akar itu nanti membentuk yang mulai biji ya. Wene itu memunculkan akar. Dan juga wene, bahasa wene ku apa Kang? Biji lah ngono lah. Sing wong Sumatera toleh biji. Biji. Lah, biji ini juga memunculkan pohon niku apa jenenge? Batang lah. Pang-pangi ku apa? Ranting ya wis. Biji ini akan memunculkan yang namanya batang. Batang akan memunculkan ranting. Ranting juga menghasilkan daun, menghasilkan buah, menghasilkan kembang, dan lain sebagainya komplit. Semakin besar batangnya, secara otomatis akarnya semakin kuat menancap di bumi. Semakin tinggi semakin besar, walaupun banyak keterangin ya apa ya bahasa Indonesia ini, keterangin, dia tetap berdiri kokoh, tidak akan pernah jatuh karena akarnya semakin kuat. Artinya gini Pak, asyajarah itulah hidup. Hidup itu yang menghasilkan ar-Rahman dan ar-Rahim. Berarti Anda janji, Anda baiat tahtas sajarah di bawah hidup. Di bawah berarti dalam penguasaan Allah. Makanya saya katakan, jangan pernah mempunyai keyakinan kau berbaiat terhadap seorang makhluk. Jangan. Itu tatanan syariat dan thariqah. Tatanan hakikat mengajarkan Anda berbaiat pada Allah. Ini merujuk pada ayat yang mengatakan ketika saat ruh belum ditiupkan ke badan, ruh itu sudah dibaiat Allah. Dasarnya adalah surat Al-Fatah ayat 10 dan ayat 18 tadi. Yes.
Kalau sampai sudah mengetahui tahta sajarah yang dimaksud adalah Allah, maka tolong sekali lagi, ruhmu itu jangan menghambakan, memuja, menyembah terhadap selain hidup. Paham Pak nggih? Wis, itu nanti akan saya jelaskan di dalam kronologi Adzikru Sirul Asrar. Oke, Bapak Ibu hadirin, sebelum kita baiat, pertama yang perlu kami sampaikan adalah tolong ketika nanti saya tarik asyhadu, ya, kemarin kan sudah saya jelaskan, ketika lesan Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, iki posisi ruh hatimu itu harus menuju pada Allah. Itulah yang kami maksud hidup, yang bukan sifat. Sampean hatimu bisa sampai ke hidup hanya dengan rasa, hanya dengan iman. Rasa itu iman yang sudah saya kokohkan, keimanan hak iki kemarin-kemarin terhadap jenengan. Jadi lesan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu jangan mandek hatimu, jangan mandek di la ilaha ini Pak, ya, jangan. Asyhadu ruhmu iku harus iman pada hidup yang membeat panjenengan. Cetha nggih? Terus ketika Muhammad Rasulullah, Muhammad iku makhluk ya rupa jenengan ini, ya, itu makhluk. Adanya Anda beat itu karena Rasulullah diperintah Allah hidup itu. Wis, itu yang pertama. Yang kedua, tatkala nanti saya kasih Pak, saya kasih kode untuk menirukan, sampai tirukan. Tapi sebelum kami mengangkat beat ini, ketahuilah lewat surat Al-Fatah ayat 10 tadi, sebenarnya bukan kau berbeat terhadap Muhammad, innama yubayyi'unallah, Anda itu berbeat pada Allah. Jelas nggih? Tolong yang punya air sampai pegang, baik yang ada di majelis maupun di luar sana. Masalah keterangan air mengke mawon riyin, yang jelas itu adalah kinayah dari apa yang Anda janji pada Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa tabi'ina tabi'ina salihin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a kaunihi min awal wal akhir. Al-Fatihah.
wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fi hukukillah ila ma'rifatillah, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wahum Ahmad wa ghairuhum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pun sampeyan tirakaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, kula nyuwun ngapura dateng panjenengan atas segala apa dosa-dosa yang kulakukan, baik jasad kula maupun roh kula dateng panjenengan, di dalam kekufuran kula dateng panjenengan. Ya Allah, ya Rahim, kula tidak pantas Kau jadikan sebagai kekasihmu kecuali Kau maafkan semua apa kesalahan kami. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kelawan tali yang dibawa oleh Rasulullah sampai sekarang terhadap hati kula, supadosa panjenengan ya Allah meridhoi atas baiat saya terhadap panjenengan, supadosa kula lan anak turun kula sampai dumugi akhir zaman panjenengan tuntun menuju rahmat panjenengan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingsun anyakseni sak temeni tidak ada Tuhan yang kucintai, yang kusembah, yang berubah dunia dan seisinya kecuali dirimu ya Allah, yang selalu membimbing saya, menunjukkan saya, memberikan hidayah saya untuk menuju dan bertemu terhadap cinta yang sejati terhadap panjenengan ya Allah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya diri saya dan semua makhluk yang Kau ciptakan semata-mata itu karena Kau utus ya Allah, sehingga itulah namanya atiullaha wa atiur rasul. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang kucintai, tidak ada yang kupuja, tidak ada yang Kau sembah, hanyalah terhadapmu
hatta idza ajalin musamma hatta idza yaumis sa'ah. Al-Fatihah. Bismillah. Zatullah sifatullah asma. Zatullah sifatullah Zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah Zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah Zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah Zatullah sifatullah asma'ullah af'alullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah dawuh, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Ku anfusakum, jagalah dirimu, maksudnya adalah ruh yang ada pada diri Anda masing-masing. Jagalah dari iman yang dimunculkan oleh nafsu yang mengarah pada selain Allah. Jagalah dirimu, maksudnya adalah ruh dari propaganda nafsu untuk beriman selain Allah. Setelah Anda dikategorikan Allah sebagai mukminin sing diridani bang, anak istrimu bimbinglah semampumu untuk mengenal Allah. Kata Rasul, besok kau di akhirat akan bertemu dengan anak dan istri atau suamimu tatkala kau sama-sama dalam imanul haq, sama-sama iman hanya pada Allah. Di dunia sudah ditegaskan, tatkala Anda sudah melewati ku anfusakum, jaga keluargamu. Bentuk Anda menjaga, arahkanlah hati keluargamu itu terhadap Allah. Inilah inti dari ajaran Rasulullah. Wada'u ila rabbika Muhammad, ajaklah umatmu ila rabbika, sowan maring Allah, untuk kembali kepada Allah. Ini substansinya ada di ruh, miturut hakikat ajaran Rasulullah adalah ruh untuk lekas kembali pada Allah. Bapak Ibu, urusan nanti di tengah keluarga Anda diterima ajaran Rasul ini atau tidak, itu bukan urusanmu. Muhammad, jangan kau bersedih hati, jangan kau susah dikarenakan kaummu ada yang tidak mau alias menolak ajaranmu. Jangan.
cukup bagimu, tugasmu hanya menyampaikan saja. Urusan masalah mau menerima atau tidak mau menerima itu adalah urusanku, kata Allah. Oleh sebab itu jangan panjenengan ini berkecil hati melihat salah satu di antara keluarga Anda yang menolak dengan ajaran Rasulullah ini. Bapak Ibu hadirin, apa yang harus panjenengan jaga ketika baiat tali ini sudah disambung lan diridani Allah? Pertama, ini saya memakai sistem Nabi Musa. Di dalam Al-Quran, Nabi Musa diperintahkan Allah untuk uzlah di Gunung Turi Sina itu 40 hari 40 malam karena saking besarnya salahnya Musa terhadap Allah. Kalau kami memakai sistem Kanjeng Nabi Muhammad, 1 hari cuman 1 malam. Miturut prediksi saya, bukan berarti saya ngelangkai Allah, enggak. Saya ngambil satu kebijakan. Saya ambil yang terlama, 40 hari 40 malam, karena di antara kita hijabnya hati itu tidak sama. Bisa jadi Anda hanya 1 malam, nanti langsung di Sidratul Muntaha atau di Maqam Musyahadah, itu urusan Allah. Bisa jadi tidak untuk nanti malam, besok atau lusa, bahkan sampai 40 hari. Bahkan lepas 40 hari belum bisa masuk di Maqam Musyahadah. Bagi panjenengan khususnya yang belum masuk di Musyahadah, mungkin nanti bisa berkonsultasi lagi. Jikalau yang sudah masuk di Musyahadah, nggak usah perlu berkonsultasi lagi. Konsultasi boleh lewat WA atau by phone ataupun langsung bertemu, monggo sak kerso panjenengan. Wis sampean unjuk tuya sampean, monggo kula aturi. Bapak Ibu, ada 4 hal yang harus panjenengan lakukan ini nanti mulai hari ini. Apa 4 hal itu yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad? Yang 4 hal ini Bapak Ibu tidak pernah tertuang dan tertulis secara jelas, secara muhakamah di dunia Nurul Iman. Oleh karenanya nanti bila mana ada sesuatu opini atau pendapat di Nurul Iman, bertanya di dasari dalile yen Nabi Muhammad iku dulu juga melakukan hal ini. Umpama tanya seperti itu. Kalau pertanyaan itu berasal dari Nurul Iman yang belum mengenal hakul iman, tak jamin tidak akan pernah bisa terima. Saya ulangi lagi, kalau pertanyaannya itu berawal dari seseorang yang hatinya diduduk di Nurul Iman, tak jamin tidak bisa menerima. Karena apa? Karena itu masuk di dalam surah Al-Imran ayat 7. Di situ Allah mengatakan setiap ayat itu ada tafsir muhakamah dan mutasabihah.
Tafsir muhakamah itu adalah tafsir yang jelas, tafsir yang bisa diterima oleh akal, ibarat hukum jelas secara akal masuk. Contoh, ada ayam ketubruk sepeda motor, mate, belum sempat kau beleh, hukumnya batang, dimakan hukumnya haram. Udah itu. Siapapun memakan ini hukumnya haram. Iki muhakamah. Tapi di situ ada mutasabihat yang mereka tidak mengerti. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilannya, artinya ayat yang bersumber, ayat yang muncul mutasabihatnya hanyalah Allah. Siapapun yang hatinya condong mengikuti mutasabihat tanpa ada dasaran yang kuat dalam hati, jadi sesat. Artinya gini, Anda melakukan laku tiru-tiru wong ahli hakikat, sementara Anda itu belum mengerti tentang hukum hakikat, itu salah, disebut sesat. Laksana apa? Anda tidak mengerti bagaimana caranya menghidupkan radio yang rusak, ilmunya tidak mengerti, Anda tiru-tiru. Tonggo Anda, tetangga Anda ahli elektro, dia ilmu elektro segala apapun dikuasai, berhak dia itu pasang banner menerima televisi, kulkas, radio, elektronik apapun yang rusak untuk menjadi hidup. Anda melihat, loh, enak rek ngene-ngene tok, moro kletik duwe bayaran sak jeplake cangkem. Anda tiru-tiru, bikinlah banner sama dengan itu, menerima servis televisi bla 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 yang rusak, dijamin berbunyi. Wis kemroduk teko, sampean bingung napa mboten? Bingung. Kadung itu apa? Kadung masang banner, terlanjur masang banner, maksa didandani. Wis diawur ae wis. Ditelepon yang punya, Pak sudah selesai. Sudah pun, sampean bawa pulang. Disetel ning omah duduk gambare sing metu tapi beluke. Lah iki berarti dzil mudil, sesat dan menyesat. Dikatakan menyesatkan ini bagaimana? Dia mengajari orang-orang untuk berguru terhadap dirinya, dituduhno carane dandani TV rusak. Iki namanya dzil mudil, sesat dan menyesatkan. Laksana saya buta menuntun orang buta untuk pergi ke Jakarta. Nyampe mboten Pak? Enggak nyampe, mesti kecebur kali. Kak kadek kak, nggak bisa nyampe. Makanya wahai mursid sing dikersake Allah untuk membawa murid, periksa dulu mata hati kita. Sudahkah hati kita sampai ke musyahadah atau belum? Sebab kita tidak akan pernah bisa menghantarkan anak-anak kita,
pada Allah tatkala kita masih buta pada Allah. Wis iku ngen-ngenen pesan saya yang amat mahal dan amat pedas ini, anggapan itu adalah cambuk bagi kita. Itu adalah pesan Allah, wad'u ila rabbika. Pesan Allah seperti itu. Bapak Ibu, saya jamin manakala pertanyaannya itu muncul dari seorang nurul iman, nggak akan percaya terhadap apa yang Anda ulas. Itu sudah fakta dan itu sudah diterangkan Allah. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tetap tidak percaya. Jadi apa 4 hal itu yang harus kita jaga? Pertama, wis tak tulis basa Jawa ae. Bahasa Indonesia ya. Anda harus melakukan zuhud. Zuhud itu satu nama dengan uzlah, satu nama dengan kholwat, satu nama dengan hijrah, satu nama dengan meditasi, satu nama dengan topo. Kok topa? Ngapunten sing duwe jeneng topa. Yang definisinya adalah pertama, zuhud ini disebut zuhud umum, ya. Zuhud umum. Zuhud dewe umum sendiri. Pengertiannya nanti ini. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Insan. Surat Al-Insan ayat 25. Mungkin dibuka. Apa pengertiannya zuhud itu? Zuhud adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Secara lughat, zuhud adalah perangi ruhmu terhadap nafsu, setelah jagati ruh hati panjenengan ini dijajah oleh nafsu lewat kesenangan dunia. Perangi ruh terhadap nafsu. Zuhud. Kholwat, uzlah sama. Secara istilah yang disebut zuhud atau kholwat adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Baqarah 256. Yakfur bit taghut wa yu'min billah. Wa yu'min billah. Deleng ning papan. Yakfur
hatimu harus meninggalkan iman terhadap selain Allah, bitaghut selain Allah. Yakfur, hatimu harus meninggalkan cinta selain Allah. Tadinya kan hati cinta nang selain Allah toh, bojo, anak, dunya brono, akhirnya dadi wong meleki. Nggih, nek sik mencintai iki sik ana rasa eman. Ya iki sing dimaksud pertanyaan kemarin iku, angsal kula iri menyang wong sugih ning ahli sedekah. Yaiku wong sing hatinya perang lawan nafsu lewat tidak mencintai selain Allah. Dengan cara bagaimana Anda ini bisa yakfur bitaghut, meninggalkan hati dari perkara selain Allah, hanya dengan cara berzikir. Zikir yang bagaimana yang dimaksud? Pun saiki tak toto bab zikir. Bab masalah zikir di sini ada beberapa tahap, tergantung Anda mempunyai pendapat. Ada yang 4 tahap, ada yang 5, 6, 7, bahkan 100, terserah. Jaya Baru mboten katik mureh-mureh bulet-bulet, gak katik bahasa sing roh idofi roh, kesuwen jenengan tambah bingung. Gak katik bahas nyawa, ono jiwa, ono sukmo, wis macam-macam mbak, wis kesuwen. Dengan prinsip rangkuman manusia terdiri jasmaniah dan rohaniah, wis mboten katik menggak-menggok, kesuwen sampean tambah bingung. Contoh koyok dik wingi tak omongno, sampean jelas bingung, tapi kula menengahi sifat kalam bersumber dari 4 perkara: nufus, anfus, tanafus, nafas. Nufus iku apa, anfas ya apa, mlebu nang otak mudhun terus bulit-bulit nanggone ati. Nufusmu dadi napas, keluar masuk jenenge kalam. Lha ngene gak bingung sampean? Langsung mawon substansinya kalam iku atimu kudu mlebu sak jerone swara, ning kono ana urip, wis kesawen ngono ae. Akhire sing berkalam iku Allah. Ngono penak manut aku ngono lho. Fattabi'uni, wis gak bulet-bulet. Untuk membersihkan hati dari cintanya selain Allah, untuk membersihkan iman hati selain Allah, itu bagaimana caranya? Gini Pak, di situ ada tahapan zikir. Apa sih zikir itu? Secara lugat bahasa adalah ingat. Orang Jawa eling. Tapi bukan itu yang dimaksud. Secara istilah, berbagai macam definisi dzikir miturut kelasnya masing-masing, dari kelas syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Berhubung yang kita kaji, yang kita beat itu sudah menyentuh di hakul iman,
Maka yang paling dominan yang saya jelaskan tentang zikir untuk bisa membersihkan kotoran hati yang berupa iman selain Allah, yang berupa cinta terhadap selain Allah, itu zikir yang kami maksud hati sadar dan menyadari bahwasanya sekecil apapun yang Anda hadapi, semata-mata yang berperan adalah Allah. Zikir ini tidak diucap, secara istilah adalah hati sadar dan menyadari bahwasanya sekecil apapun yang kita hadapi, semata-mata yang berperan adalah hidup. Yang hidup itu laisa lahu kamislihi syai'un. Yang hidup itu tidak bisa kau sebut dengan nama. Yang hidup itu tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu yang lain. Hanya dengan rasa. Itulah iman. Iman ini harus dikembangkan, ya, sehingga nanti ada tahapan sirul asror. Tapi sebelumnya ben ora biar tidak bertolak belakang ambek hukum syariat dan thariqah, zikir ketahuilah pertama ada zikir yang disebut jahri. Apa jahri itu? Terang, jelas. Artinya gini, zikir yang diucapkan di lisan dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cara untuk berzikir yang seperti ini ketika lisan Anda mengucapkan la ilaha, kepala Anda tarik ke kanan, la ilaha. Habis ke kanan tarik ke atas, pas illallah, turunkan kepala di dalam hati. Jadi membentuk wajik. Ini ki wajik adulur. Segitiga ya, segitiga. Lesan mengatakan la ilaha, kepala Anda ketarik ke kanan dan ke atas. Pas illallah kau turunkan ke bawah di dalam hati. Tetapi maksudnya adalah gini, ketika kepala kau tarik ke kanan, mohon maaf, iku maksudnya Anda mengeluarkan tauhid, mengeluarkan perkara selain Allah yang sudah kau imani dan yang sudah kau cintai. Seret soan ing ngersane Allah itu ke atas, Allah turun di hati. Ini proses untuk memunculkan tanah suci Mekah di dalam hatimu. Iki bahasa syariat, tapi di dalam syariat nggak pernah dijelaskan untuk seperti ini. Pokoknya ngucap la ilaha illallah, nai lu wis. Ada yang tidak ke atas, gak membentuk segitiga, enggak. Ada yang mengatakan ketika ke kanan itu seakan-akan kau membuang atau dalam hatimu, terus
kepalamu kau tarik ke kiri ketika saat mengucap ilallah, memasukkan Allah dalam hatimu. Anda kalau zikir yang seperti ini tok gendeng gue. Artinya gendeng, togut tidak keluar, togut semakin banyak yang nantinya yang disebut karomah. Sampai menjadi orang sakti. Sampai akan tahu apa yang akan terjadi. Warning saya, bukan itu tujuanmu. Paham nggih? Oke, itu disebut zikir jahar yang pertama. Terus yang kedua, ada tahapan zikir yang kedua disebut zikir sirri. Sunyi atau rahasia. Artinya zikir yang tidak lesanmu mengucap la ilaha illallah atau Allah Allah, lesan tidak, tapi hatimu mengucapkan Allah. Dalam hal ini ada yang mempunyai sistem ketika disamakan, dibarengkan, dibersamakan dengan irama nafas. Ya, macam-macam di dunia thariqah niku. Ada yang mengajarkan ketika napas masuk Anda ngucap hu. Ketika napas keluar hatimu mengucapkan Allah. Ada yang tidak seperti itu. Ada yang ketika mengucapkan Allah, iku napas ditarik, diempet, dibayangkan dimasukkan udel. Terus ketika ngucap hu, kalem-kalem. Ada yang dibalik. Wis model kaya apa wae aja dilokno. Iku kabeh semata-mata mempunyai prinsip masing-masing. Yang jelas, Anda walaupun tidak lewat napas tidak apa-apa. Kemana-mana sampai nggawa korean saged, gak lewat napas tapi lewat gerakan tangan. Udah tidak lewat iku wis, nanti kemana-mana boleh bawa korean. Lewat tangan sampai driji ngene terus. Tapi hati, kalau disebut sir, hati Anda ngucap Allah. Ada yang pakai petek-petek nih kan nggih? Terserah Anda. Wis iku cuman media aja. Media. Ada yang jalan kaki. Ketika kaki kanan hu, terus kaki kiri Allah. Akhirnya nanti moh numpak sepeda, moh numpak motor, nang Wali Songo melaku. Wis muni wis tak lakoni, lumpuh dadine. Ternyata Allah ning awake dhewe cak. Oke, semuanya itu ada proses masing-masing dan Allah menyeting seperti itu yo gak salah. Ketemu nenek gak salah, nek wis dong ngene baru iya lah apa piye nek mlaku-mlaku nang wali-wali yo gak oleh ngono ya. Semuanya itu ada settingane Allah masing-masing. Ketahuilah Anda ketika zikir 1 dan 2 jahri dengan sirri, endingnya itu terminalnya ada di maqam mukasyafah. Nggak bisa kau sampai musyahadah, nggak bisa.
Wis, rungokno kupingmu. Kalau itu terus menerus kau lakukan tanpa ada zikir yang kumaksud yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi yang disebut habl, yaitu adzikru sirru